Coba deh kamu pikirin ini sebentar. Kenapa ya? Ada orang yang kelihatannya santai, nggak kelihatan ngoyo, tapi uang tuh kayak mengalir sendiri ke hidupnya. Sementara kita kerja keras setiap hari, lembur, hemat, bahkan rela ngorbanin waktu buat keluarga. Tapi tetap aja rekening nggak pernah tumbuh signifikan. Saya pernah ada di fase itu. Saya kira masalahnya di jumlah kerjaan, atau kurang hoki, atau karena saya bukan dari keluarga kaya. Tapi ternyata bukan itu. Masalah sebenarnya bukan di apa yang saya lakukan, tapi di bagaimana saya berpikir soal uang. Dan pas saya ubah cara mikirnya, bukan langsung jadi miliarder ya, tapi ada sesuatu yang berubah pelan-pelan. Peluang datang lebih sering, uang mulai lebih stay di rekening, dan saya nggak lagi merasa dikejar-kejar hidup. Makanya hari ini saya pengen ajak kamu gali bareng. Pola pikir seperti apa sih yang bikin uang datang sendiri? Bahkan ke orang biasa kayak kita. Setelah saya sadar kalau pola pikir itu punya peran besar, saya mulai pelan-pelan belajar. Saya perhatiin orang-orang yang berhasil secara finansial, bukan cuma yang kaya, tapi juga yang hidupnya tenang. Dan saya nemuin pola yang menarik. Ternyata, cara mereka mikir tentang uang beda banget dari kebanyakan orang. Termasuk saya. Dulu. Uang itu ternyata bukan soal siapa yang paling rajin atau siapa yang paling pintar ngitung. Uang cenderung datang ke orang yang punya cara berpikir tertentu. Cara berpikir yang nggak diajarin di sekolah, nggak dibahas waktu kuliah, dan seringkali justru bertentangan sama apa yang kita dengar sejak kecil. Nah, di video ini, saya mau ajak kamu kenalan sama 3 pola pikir utama yang secara diam-diam membentuk hubungan kita sama uang. 3 pola pikir yang bisa jadi bikin kamu terus merasa kurang atau justru jadi magnet uang tanpa kamu sadari. Dan jangan khawatir, saya nggak cuma ngomongin teori. Saya akan kasih contoh nyata, pengalaman pribadi, dan cerita orang-orang sekitar yang mengalami perubahan besar hanya karena mereka berani mengubah cara berpikirnya. Siap buat mulai ngeliat uang dengan cara yang dia? Kita lanjut. Kita mulai ya. Jadi gini, saya pengen kita ngobrol dari hati ke hati dulu soal satu hal. Kebanyakan orang, termasuk saya dulu, nganggep kalau uang itu urusan kerja keras, nabung, hemat, dan kalau bisa jangan boros. Saya yakin kamu juga pernah dengar saran-saran kayak gitu kan? Nggak salah kok, serius, nggak salah. Tapi ternyata nggak cukup. Karena kalau cuma modal kerja keras, semua buruh pabrik itu harusnya udah kaya. Kalau cuma modal hemat, orang-orang yang hidup super minimalis harusnya udah punya kebebasan finansial. Faktanya nggak gitu. Saya dulu juga ngerasa heran. Kok ya ada orang yang kerjanya santai, bahkan kelihatan kayak main-main, malah duitnya ngalir terus. Sementara kita yang mikirnya serius, hemat mati-matian, malah susah keluar dari lingkaran gaji ke gaji. Nah, di titik ini, saya mulai belajar. Saya amati orang-orang yang uangnya datang dengan lancar. Bukan karena mereka korupsi atau nyolong, tapi karena cara mereka melihat uang itu beda banget. Nah, dari semua pengalaman itu, saya rangkum 3 pola pikir utama yang menurut saya wajib banget kamu pahami. Kalau nggak mau selamanya jadi budak uang. Kita mulai dari yang pertama. Pola pikir kelimpahan versus pola pikir kekurangan. Saya dulu hidup dalam pola pikir kekurangan. Saya takut kehilangan, saya takut uang habis. Akibatnya setiap kali ada uang, saya simpen mati-matian. Saya nggak berani ambil peluang, saya nggak berani investasi, bahkan belanja barang berkualitas pun saya ragu karena takut. Kalau nanti butuh uang dan nggak ada lagi. Mungkin kamu juga pernah ngerasa kayak gitu. Dan ternyata pola pikir ini bikin kita terus hidup di lingkaran ketakutan. Kita nggak bisa maju karena merasa semuanya serba terbatas. Akhirnya yang muncul bukan rasa syukur, tapi rasa was-was. Sementara, orang dengan pola pikir kelimpahan melihat uang itu seperti air sungai, mengalir, datang dan pergi. Mereka percaya bahwa selama mereka punya skill, selama mereka bisa memberikan nilai ke orang lain, uang akan terus datang lagi. Saya pernah ngobrol sama teman saya, seorang pebisnis yang sukses banget. Dia bilang ke saya, selama saya bisa nyelesain masalah orang lain, uang akan datang lagi. Dan itu bikin saya mikir dalam. Oh, ternyata uang nggak pernah betul-betul habis, selama kita tahu cara menciptakan nilai. Nah, mindset kelimpahan inilah yang bikin orang-orang berani ambil risiko. Mereka nggak asal nekat ya, tapi mereka nggak takut mencoba hal baru, belajar skill baru, bahkan gagal pun nggak bikin mereka nyerah. Karena mereka percaya rezeki itu luas. Saya pelan-pelan nyoba mindahin cara mikir saya. Saya mulai nyadar kalau dunia ini luas banget.
Saya nyadar kalau rezeki nggak selalu cuma datang dari gaji, bisa dari karya, dari kolaborasi, dari ide-ide kreatif, atau bahkan dari skill kecil yang kita asah terus-menerus. Pas pola pikir itu saya tanam, hidup saya mulai beda. Saya nggak lagi takut kalau rekening tinggal sedikit, karena saya yakin saya masih punya peluang nyari lagi. Saya nggak lagi ngerasa kecil kalau lihat orang lain kaya, karena saya tahu peluang itu juga bisa datang ke saya kalau saya terus nambah nilai diri saya. Dan dari situ muncul keberanian berkembang. Nah, sekarang saya mau kamu refleksi juga. Kamu lebih sering mikir dalam posisi kekurangan atau kelimpahan, karena jawabannya akan sangat ngaruh sama masa depan finansial kamu. Kita lanjut ke pola pikir kedua. Pola pikir investor versus pola pikir konsumen. Ini menurut saya salah satu yang paling bikin banyak orang nyangkut di zona nggak pernah maju-maju. Saya sendiri ngalamin. Dulu setiap kali dapat uang, saya langsung mikir, belanjain apa ya? Atau jalan-jalan kemana ya? Atau paling mentok, disimpan aja deh biar aman. Padahal kalau kita mau ngelihat dari sudut pandang orang kaya, mereka selalu bertanya hal lain. Mereka nanya, gimana caranya uang ini kerja buat saya? Itu beda banget. Mereka bukan sekadar mikir belanja. Mereka mikir supaya uangnya bisa bertambah nilainya. Supaya uangnya bisa bikin peluang baru. Contohnya simple, ada orang dikasih 10 juta. Yang satu langsung beli gadget terbaru, karena mikir biar puas, biar kelihatan keren, biar up to date. Yang satu lagi pakai 10 juta itu buat ikut workshop bisnis, belajar skill baru, atau bahkan jadi modal usaha kecil-kecilan. Beberapa bulan kemudian, yang beli gadgetnya udah turun harga, nggak bisa apa-apa. Sementara yang ikut workshop, skillnya nambah, usahanya jalan, duitnya malah beranak pinak. Jadi bukan salah punya keinginan konsumsi ya. Saya juga manusia kok, pengen healing, pengen makan enak, itu wajar. Tapi bedanya orang kaya selalu memprioritaskan supaya sebagian besar uangnya diubah jadi aset dulu. Entah aset pengetahuan, aset bisnis, atau investasi lain. Dan itu nggak harus langsung gede. Waktu saya pertama kali nyoba, saya sisihkan sebagian kecil uang jajan. Saya beli buku, ikut kursus daring, coba jualan online kecil-kecilan. Nilainya nggak seberapa, tapi impact-nya gede banget di mindset saya. Saya jadi terbiasa berpikir, uang ini bukan buat dihabisin. Uang ini alat buat bikin peluang. Dan ketika kamu udah terbiasa mikir kayak gitu, peluang makin sering datang. Karena kamu punya skill, kamu punya koneksi, kamu punya mentalitas nyari peluang. Sekarang coba kamu refleksi juga. Setiap kali pegang uang, apa pertanyaan kamu? Belanjain apa atau investasiin kemana? Beda kalimat, beda hasilnya. Kita masuk ke pola pikir ketiga. Pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Nah, ini dalam banget. Dan kalau kamu pegang terus, seumur hidup kamu nggak akan stuck. Karena gini, banyak orang yang ngerasa sudah cukup tahu, merasa udah cukup pinter. Akhirnya mereka malas belajar, malas upgrade diri, dan berhenti berkembang. Padahal dunia terus berubah. Bisnis berubah, teknologi berubah. Cara orang ngasilin uang berubah. Kalau kita nggak mau belajar, kita ketinggalan. Saya dulu mikir, udahlah, saya kerja kantoran aja aman kok tiap bulan gajian. Ternyata dunia berubah. Pandemi datang, PHK di mana-mana, dan banyak teman saya yang nggak siap karena ngerasa skillnya udah cukup. Sementara orang dengan pola pikir bertumbuh selalu nanya ke dirinya sendiri, apa yang bisa saya pelajari lagi? Apa skill baru yang bisa saya kuasai? Apa peluang baru yang bisa saya coba? Dan orang-orang kayak gini biasanya nggak gampang tumbang. Kalau satu pintu ditutup, mereka bikin pintu lain. Kalau satu bisnis gagal, mereka belajar bisnis lain karena mereka takut gagal. Mereka nganggap kegagalan itu bagian dari proses. Saya sendiri ngalamin. Saya pernah gagal bisnis kecil di usia 25. Rugi. Malu. Ditertawakan. Tapi karena saya punya growth mindset, saya belajar dari kegagalan itu, benerin cara jualannya, benerin cara ngatur tim, dan akhirnya bangkit lagi dengan pola yang lebih sehat. Sekarang, kalau kamu mau uang datang terus ke hidup kamu, kamu harus punya growth mindset ini. Karena uang seneng sama orang yang siap belajar. Uang seneng sama orang yang mau berkembang. Skill baru, peluang baru. Peluang baru, uang baru. Jadi nggak cukup cuma nabung atau kerja keras. Kamu harus punya mentalitas bertumbuh. Supaya setiap kesempatan bisa kamu tangkap. Dan setiap kegagalan nggak bikin kamu nyerah. Kalau saya rangkum, 3 pola pikir ini saling berhubungan banget. Pola pikir kelimpahan bikin kamu nggak takut gagal. Pola pikir investor bikin kamu bijak mengelola setiap rupiah yang datang.